adalah sesi tentunya yang kita tunggu-tunggu bersama ya, yaitu kita ingin ngobrol-ngobrol nih dengan pembicara seller kita gitu ya. Gimana sih strategi mereka menang banyak dengan optimalkan media sosial. Saya ingin membahas ya, bagaimana sih media sosial bisa memperkuat branding dan juga memperkenalkan produk lokal ya. Nah, kali ini kita akan fokus ke Dekayu dulu nih. Kalau kita lihat gitu ya, Kak Nia ya, ada 3 komponen gitu yang sering digalakkan gitu ya dari Dekayu itu sendiri gitu ya. Kak Nia juga sempat menyebutkan kalau setiap konten dari Dekayu itu Dekayu pastikan kalau itu orisinil gitu ya dan honest atau jujur gitu ya dan menggambarkan kualitas produk dari Dekayu serta relevan ya Kak Nia ya. Jadi trennya apa, Dekayu ikutin, tapi tetap dibalut dengan Dekayu gitu ya. Ciri khasnya Dekayu dan juga target audiensnya seperti apa. Nah, Kak Nia mungkin bisa menceritakan lebih lanjut nih. Ya, memang kadang tuh kalau kita gitu ya Mas, apalagi awal-awal UKM atau teman-teman yang baru mulai, itu kan kadang suka kehabisan ide gitu. Kalau aku mau naruh apa lagi ya di sosial media gitu. Nah, yang kita juga kadang tuh sempat sempat dulu juga memenuhi apa namanya kayak mengalami problem yang sama. Tapi sebenarnya kalau kita boleh lihat lagi gitu ya, secara fundamental, kalau tentang apa sih yang harus kita ceritakan gitu di sosial media. Biar kita juga tadi kan aktif, artinya gimana caranya ya, kayak kita posting apa lagi, kita akan ceritain apa lagi tentang kita. Jadi yang selalu kita pegang adalah balik lagi produknya kita dulu gitu, produknya kita kemudian bisa dilihat dari sudut pandang yang banyak. Dulu kalau ke teman-teman tim gitu ya, saya suka iseng kasih ide kayak coba deh hari ini kumpulin 10 ide mau nyeritain cuma dari satu gelas aja mau nyeritain sudut pandangnya dari apa. Oh fungsinya kah? Atau keunggulannya kah? Atau apapun. Nah ini mungkin juga bisa dipakai ya teman-teman seller gitu ya kalau saat di media sosial apa sih yang harus diceritakan. Jadi ngelihat ke internal nggak cuma produknya juga, yang kedua mungkin aktivitasnya. Bagaimana misalnya dimsum atau produk makanan apapun misalnya kayak gitu. Gimana sih proses bikinnya? Apa sih yang diperhatikan gitu. Kalau contohnya di Dekayu kita sangat concern ke kualitas produk, yaitu yang harus kita ceritakan di sosial media. Yang ketiga kita juga ngikutin tren, jadi nggak cuma yang ada di dalam yang kita utik-utik, tapi juga yang ada di luar apa ya yang lagi happen, apa trennya yang lagi up to date gitu. Mereka lagi seneng ngomongin apa, misalnya wah lagi rame ngomong healing-healing nih gitu, atau lagi rame ngomongin anak jaksel nih. Gimana kita as a brand, produk kita bisa masuk nih di trennya gitu. Nah, artinya ketika ngomongin ide itu jadi luas banget, jadi kaya banget. Cuman kalau teman-teman ngerasa buntu, mungkin tipsnya bisa sehari nulis deh 10 ide dari satu produk kita, kemudian nanti kita coba dijadwalin di media sosial gitu. Artinya jangan, kadang mungkin sesekali kita boleh lihat keluar, tapi jangan lupa kejujuran, originalitas kita karena kita nggak boleh over promise ke customer karena nanti bisa bisa kecewa gitu ya, customer nggak boleh over promise, tapi kita tetap menampilkan dari sisi yang baik, bisa di fungsinya, bisa ngomongin fiturnya, boleh sudut pandang yang kalau customer pakai makan dimsumnya kita mungkin jadi apa misalnya gitu atau jadi bagaimana, artinya ide itu bisa dilihat internal juga bisa dari eksternal yang relevan gitu. Oke, tadi ya walaupun dari Jogja tapi tetap relevan untuk anak Jakarta Selatan ya. Kayaknya itu menarik sekali ya teman-teman seller ya. Jadi dari manapun kita, produk kita, brand kita berasal ya tetapi kalau kita taruh ke mana-mana gitu tetap relevan ya. Tadi itu sebuah tips dari Kak Nia ya. Terus tadi ya ada sesi brainstorm dengan timnya itu menarik sekali ya. Karena kadang kalau kita buntu nih ya nggak punya ide, siapa tahu orang di samping kita punya gitu ya Kak Nia ya. Kita bisa Betul. aplikasikan. Oke, terima kasih Kak Nia ya. Tadi nih 3 komponen ini teman-teman seller bisa menjadi inspirasi teman-teman seller semua dalam mengoptimalkan atau merencanakan konten-konten di media sosialnya ini masing-masing. Oke, itu tadi dari Dekayu ya. Kita coba pindah lagi nih ke Dia Special Needs. Kalau lihat konten media sosial dia special needs ya, aku tuh berasa gak cuman lihat
brand yang sedang promosi, tapi juga edukasi ya. Aku jujur baru tahu beberapa fakta gitu ya saat ngepoin ya, sambil bikin PPT ini ya, ngepoin diet special needs gitu ya. Terus yang aku suka lagi adalah kalau kita ngomongin makanan tuh ya, kalau buat aku pribadi yang lebih powerful itu adalah omongan teman aku, makanan itu enak loh, makanan itu kandungannya kayak gini-gini, kamu coba deh. Itu aku lebih percaya ya. Dan itu menurut aku adalah salah satu eh, cara atau angle yang diaplikasikan oleh diet special needs, di mana banyak sekali testimoni-testimoni langsung dari konsumen gitu ya, dan dibalut menjadi konten yang kreatif gitu. Nah, mungkin aku mau tanya ini langsung ke Kak Dania ya, juru kunci dari media sosial diet special needs gitu. Kalau menurut diet special needs Kak Dania ya, kira-kira pilar-pilar atau komponen apa aja sih yang harus dimiliki dari media sosial sebuah brand itu? Oke, terima kasih Mas Arief. Baik, sebelumnya pastinya kan karena kami menjual produk makanan, kita mau dong promosiin makanannya juga, makanannya. Tapi tadi mikir lagi juga kalau cuma ya udah makanan jual kurang gimana gitu ya. Nah, sedangkan kita itu tadi pertama visinya kenapa pakai konten yang mengedukasi. Pertama ingin yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang kedua membangkitkan awareness masyarakat. Kenapa? Untuk yang pertama karena baik individu-individu yang mungkin mempunyai penyakit tertentu atau masyarakat umum masih banyak yang belum mengetahui dari segi bahan-bahan makanan seperti protein gluten itu apa, kasein itu apa, gula apa saja yang tidak boleh dikonsumsi, yang boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes dan lain-lain. Karena beberapa audiens kita atau followers dan customer kita itu memang individu-individu yang punya banyak pantangan karena penyakit-penyakit tertentu seperti autoimun, kanker, autisi, hipertensi, Alzheimer, IBS, GERD atau asam lambung dan lain-lain. Jadi kita juga membuat konten yang bersinggungan dengan individu tersebut, apa saja sih makanan yang nggak boleh dikonsumsi mereka, apa saja yang boleh dikonsumsi, lalu tips hidup sehat bagi individu penderita tersebut. Nah, biasanya dengan ada konten edukasi ini juga memancing beberapa customer, baik customer lama atau baru, untuk ingin ikut komentar gitu kan, baik oh ini lagi ngomongin soal autoimun nih, terus kemudian ada juga yang komentar, oh saya sakit autoimun, kira-kira produk atau cemilan apa ya yang cocok untuk saya. Dan kalau ada kayak gitu, biasanya sebelum kita ngasih rekomendasi cemilan, kita bakal nanya lagi kembali, apa sih pantangan kakak, apa pantangan ibu, baru nanti kita bantu sortir makanan atau cemilan mana yang aman dari pantangan-pantangan mereka. Kemudian kita jawab lagi di kolom komentar atau direct message, karena dengan jawab juga di kolom komentar itu kan bisa juga dibaca oleh customer atau audiens yang lain seperti itu. Untuk yang kedua, tadi meningkatkan awareness masyarakat, karena masyarakat kita pun juga masih belum banyak yang mengetahui dengan beberapa individu yang punya penyakit banyak pantangan ini gitu. Seperti contoh saja mungkin anak berkebutuhan khusus autisi, kita ikut mengedukasi bagaimana sih kita men-treat mereka, apa saja sih yang tidak boleh kita katakan terhadap orang tua yang memiliki anak autisi. Jadi selain kita promosi, kita edukasi, secara nggak langsung juga kita meningkatkan rasa empati, rasa kepedulian, dan mengerti satu sama lain gitu sih. Jadi lebih engage, dan dengan hal ini orang-orang juga jadi ikut curhat gitu lewat baik di inbox, di media sosial atau di Tokopedia sendiri juga. Itu sih. Jadi makin deket kita dengan customer sendiri. Oke, terima kasih Kak Dinia. Jadi itu tuh ya tadi ya teman-teman seller kalau diet special needs, secara konten itu nggak monoton gitu ya. Ada informasi produk ya, promosi jalan gitu, tapi edukasi tetap ada dan juga konten interaktif. Dan kontennya tuh mengundang konsumen untuk membagikan pengalaman atau ceritanya juga ke diet special needs gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Ini tentunya bisa jadi inspirasi ya, lagi-lagi ya untuk teman-teman seller lainnya ya, agar perencanaan konten di media sosialnya nggak hanya promosi ya, tapi juga informasi produknya apa, edukasi ya, berikan edukasi ke pembeli gitu ya, terutama yang berkaitan dengan produk kita masing-masing gitu. Menjelang Ramadan juga sama ya, bisa dihubung-hubungkan gitu ya, edukasinya dengan produk kita dengan momennya juga.
kita dari Tokopedia udah sempat kepoin nih ya konten media sosial dari Dekayu dan Diet Special Needs. Yang pertama kita coba intip dulu nih ya, inspirasi konten dari media sosial Dekayu yang bisa teman-teman seller jadikan referensi gitu ya untuk Ramadan tahun ini. Yang pertama gitu ya, ada momen kebersamaan sama saat Ramadan ini kami suka banget nih ya Kak Nia dan Dekayu ya. Estetiknya dapet, terus walaupun nggak bilang gitu ya, oh ini buka puasa gitu, tapi bisa dijadikan ide gitu, inspirasi ya. Kelihatan buka puasa itu dapat, padahal fotonya nggak ngeliatin makan gitu ya. Ini unik sekali. Lalu yang kedua, rekomendasi menu berbuka ya. Ada kue-kue, buah-buah di samping, di sekelilingnya, tapi produk kita tetap ada gitu di foto gitu ya. Lalu yang ketiga, bingkisan Ramadan dan Hari Raya ya, hampers tentunya nggak ketinggalan. Lalu yang terakhir, jangan lupa tadi kalau Kania bilang booster ya. Nah nih konten boosternya ya, harus dibuat estetik juga dong ya, harus dibuat menarik agar pembeli ingin tahu lebih lanjut mengenai promosi yang kita berikan. Itu tentang Dekayu dan Kania gitu ya, media sosialnya yang bisa jadi inspirasi kita semua untuk mempersiapkan konten spesial Ramadan nanti. Nah, diet spesialis seperti apa ya teman-teman seller ya? Ini nggak kalah unik ya. Dia special needs untuk sambut Ramadan ya. Ada beberapa konten yang kita bisa jadikan inspirasi gitu ya. Izin dulu nih. Tadi izin juga ke Kak Nia dan Dekayu gitu ya untuk menjadikan inspirasi. Dan sekarang izin lagi ke Kak Dania dan juga Kak Diva untuk menjadikan inspirasi konten-kontennya. Yang pertama, kita bisa gunakan kuis ya. Kita bisa membuat kuis spesial Ramadan gitu ya, yang identik dengan momen Ramadan. Terus informasi produk jangan lupa gitu ya. Lalu konten edukasi dengan tema Ramadan ya. Tetap ya fokusnya ke produk kita kalau misalnya mau jadikan konten edukasi gitu ya, tapi dengan tema Ramadan. Lalu yang berikutnya ya, ini sangat-sangat identik banget ya, ciri khasnya di Special Needs, yaitu ada konten ulasan gitu ya. Kita bisa buat juga nih konten ulasannya. Nah, itu tadi inspirasi dari Dekayu dan Diet Special Needs ya, teman-teman seller yang bisa kita pinjam ya untuk membuat konten media sosial menyambut Ramadan nanti.